Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang saya hormati Bapak Johari Sani dari Yayasan Dana Sosial Al-Falah sebagai penyelenggara dengan teman-teman pengurus IDSF, yang saya hormati pengurus Masjid Al-Falah yang telah memfasilitasi ruangan ini untuk kita bersilaturahim. Hadirin para peserta silaturahim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semuanya datang di sini dicatat sebagai ibadah yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dua tayangan ini yang tadi sudah kita saksikan. Yang pertama di Jogja itu sekarang dengan Jawa Tengah tumbuh komunitas bersih-bersih masjid. Jadi kelompok-kelompok masyarakat yang berhimpun untuk punya kegiatan membersihkan masjid-masjid, ya. Dan mereka punya unit-unit mobil khusus untuk membersihkan masjid. Kalau Masjid Jogokarian ada 2 mobil unitnya untuk bersih-bersih masjid, yang di dalamnya ada genset, ada vacuum cleaner, ada Crespo, penyemprot, ya, tekanan tinggi untuk membersihkan kamar mandi dan lain sebagainya. Juga didukung dengan ambulan dan juga dapur, mobil dapur. Nah, biasanya kita sepekan 2 kali datang ke masjid yang kurang terawat, kita bersihkan dari masjidnya, kamar mandinya, semuanya, sampai mungkin kalau ada mukena, sarung kita cuci bersih sampai masjid itu bersih. Jika ada masyarakat sekitar masjid itu ikut bergabung, nah kita yang membawa juga konsumsinya, kita masak di mobil dapur itu, ya, untuk menggerakkan kesadaran masyarakat merawat masjid-masjid, peduli dengan masjid. Sekarang ini tumbuh hampir di setiap kabupaten kota di Jawa Tengah dan DIY. Nah, maka nanti tanggal 11 April komunitas ini akan mengadakan safari bersih-bersih masjid dari Jawa, Bali. Kita mulai dari Surabaya nanti. Tadi sudah dengan Pak Johari kita bicarakan nanti titik pertama ngumpul dari seluruh wilayah Jawa Tengah dan DIY, ngumpulnya di Surabaya, masjid mana yang kita bersihkan, ya, kemudian ada kegiatan silaturahim, berbagi pengalaman tentang aktivitas masjid. Baru kita melanjut perjalanan ke Banyuwangi, nanti di sana juga kumpul satu titik, kita diskusi kemasjidan, membersihkan masjid, ya, untuk menggerakkan masyarakat sadar akan kepedulian mereka terhadap masjid. Nah, baru nyebrang ke Bali karena ada masjid yang kita sahabat untuk dibangun di namanya Masjid Pantai Bali di Jembrana, ya, yang akan kita jadikan pusat dakwah Islam di Pulau Dewata, ya.
itu nanti juga mengumpulkan masjid-masjid seluruh Bali, kita kegiatan sosial, ya. Nah, keliling kemudian ke beberapa masjid-masjid yang ada di Kabupaten Bali. Yang menarik, komunitas bersih-bersih masjid itu banyak profesional. Jadi ada dokter-dokter, direktur perusahaan yang mereka menyempatkan waktu mungkin sepekan sekali atau 2 kali ngepel kamar mandi masjid, tempat wudhu, WC gitu ya. Dan mereka yang membiayai aktivitas itu. Nah, ini sekarang muncul komunitasnya cukup banyak. Kalau kita adakan per 3 bulan itu istilahnya jambore bersih-bersih masjid itu. Kemarin kita adakan Silatnas di Jawa Tengah, di Kabupaten Kendal. Nah, di situ kita tawarkan, ayo coba kita safari supaya mungkin nanti di provinsi lain kayak Jawa Timur, nanti di mana juga tumbuh komunitas pecinta masjid ini ya. Jadi maka insya Allah kita akan mulai start nanti tanggal 11 April ya. Nanti teknisnya, tempatnya dan lain sebagainya akan segera kita publikasikan lebih luas. Yang kedua tadi adalah trailer film yang kita beri judul Ramadan Bahagia Membahagiakan, yang sebetulnya ini film dokumenter pendek tentang bagaimana mulai menghidupkan masjid itu, ya, menggunakan start bulan Ramadan. Ini pengalaman praktis kita menggerakkan masyarakat untuk ke masjid dan memakmurkan masjid, tapi kita buat film. Nah, nanti kita akan tayang awal di bulan Ramadan. Sebab kalau di Jogokarian itu salah satu dari agenda Kampung Ramadan itu adalah bioskop Ramadan. Jadi setelah tarawih nanti sepekan sekali kita muter film-film yang inspiratif gitu. Nah, tahun ini kita membuat film sendiri, kita produksi, kemudian kita tonton di seluruh Indonesia ya. Nanti Ramadan itu bisa melihat supaya Kampung Ramadan aktivitas menggerakkan masjid sampai bisa ada buka puasa 1 hari 3.500 sampai 5.000 porsi itu bagaimana. Nah, itu pengalamannya kita tuangkan dalam film ini ya. Demikian, ini sekedar informasi awal. Baik, pengantar diskusi kita yang pertama problem masjid ya. Problem masjid itu yang pertama adalah problem ideologis. Selama ini ideologi kemasjidan kita ini belum sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran, surah At-Taubah, Allah menggambarkan ada 2 ideologi kemasjidan itu. Yang pertama di ayat 17. Maka nalil musyrikina ayamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Tidaklah layak orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang diri mereka sendiri menyadari bahwa mereka itu ingkar. Maka sia-sialah apa yang mereka perbuat itu, dan kelak di neraka mereka kekal abadi. Ayat ini turun disebabkan pernyataan orang-orang musyrikin Makkah yang mendengar berita bahwa Rasulullah ketika hijrah ke Yathrib membangun 3 masjid itu sederhana sekali. Masjid Quba, Masjid Nabi, dan Masjid Bani Salamah. Orang-orang musyrik mengatakan, kami lebih dari Muhammad, lebih baik dari Muhammad. Lihat, Masjidil Haram, warisan Ibrahim telah kami bangun dengan megah.
dengan batu-batu andesit merah, batu-batu yang jika kena sinar matahari berkilauan. Maka turunlah ayat ini. Maka nalil musyrikina ayakmuru masajidallah. Jadi pandangan ideologis orang musyrik itu memakmurkan masjid itu mempercantik bangunan. Kalau masjidnya sudah megah, bagus, indah, itu masjidnya makmur. Ini ideologi musyrik. Jadi kalau rapat takmir itu yang diurus cuma bangunan saja. Infaknya masjid hanya untuk bangunan saja. Ini masjidnya kaum musyrikin. Takmirnya takmir yang musyrik. Jadi kalau ada masjid kok setiap rapat cuma renovasi. Uang masjid hanya untuk bangunan. Sama dengan Sailendra, itu datang dari India, dari Jawa Tengah di Borobudur bangun candi 92 tahun. Ya. Semua tenaga, biaya dikerahkan sampai terjadi bangunan megah itu. Didatangkan arsiteknya dari India itu, Gunadarma. Batu-batu dari Gunung Merbabu, Gunung Sindoro, Sumbing diangkut ke situ semua pada masa itu ya, sampai Masya Allah bagus sekali bangunannya. Tapi rakyatnya miskin. Datanglah Syekh Ali Tambuh Al-Baghir, seorang dai dari Persia. Beliau keturunan dari sahabat Salman Al-Farisi, datang ke Magelang, di situ tidak membangun masjid. Kalau orang Jawa nyebut Syekh Subakir. Apa yang dilakukan? Mengajari rakyat itu membuat terasering di lereng-lereng gunung itu untuk bertani, membuat irigasi. Maka rakyat menjadi makmur, hidup sejahtera. Pindahlah dari agama Buddha, mereka masuk Islam. Peninggalan masjidnya nggak ada. Candi Borobudur sampai sekarang masih megah, orang Budanya habis. Sudah sekitar candi aja masjid, musola, pesantren, semuanya. Ya, karena Sailendra itu seperti dalam ayat 17 tadi, dikira mengurusi rumah ibadah itu mempermegah bangunan. Sanjaya melakukan hal yang sama, membangun Candi Siwa yang dikenal dengan Candi Prambanan itu ya. 52 tahun. Datang di situ Syekh Ahmad Muhammad Al-Maghribi membangun alat pertanian, membangun irigasi, melatih orang bertani dengan baik. Rakyat sejahtera, mereka pindah agama Islam. Kalau kita ke Jatinom, tidak ada peninggalan masjidnya yang megah, karena memang para ulama itu membangun kesejahteraan rakyatnya, bukan membangun kemegahan bangunan ibadahnya. Mana ada Masjid Wali Songo satupun yang masih asli sekarang? Tidak ada. Masjid Ampel pun sudah bukan asli Wali Songo. Artinya apa? Tidak ada para wali, para ulama pun yang mengutamakan bangunan fisik. Ya, karena itu cara berpikir kaum musyrikin. Sekarang ini muncul masjid-masjid megah, sepi. Maka Indonesia gelap. Anak-anak mudanya mau kabur aja dulu. Karena cari pekerjaan susah. Kok mau bangun IKN? Ini ideologi yang salah. Itu ayat 17 surat At-Taubah itu. Mesti otak musyrik itu. Loh, ini problemnya masjid itu seperti cara berpikir. Pemimpin-pemimpin yang tidak punya ilmu, makanya hidup jadi ruwet. Gitu. Ya, ini persoalan ideologis. 80 tahun Indonesia merdeka kok
Rakyat mau cari gas saja susah. Nah, maka muncullah problem kedua. Apa setelah ideologis? Dana. Nah, maka Nabi juga menyelesaikan dana masjid itu bukan dari infak. Jadi selesai 3 masjid itu turun ayat 92 surah Ali Imran. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian dapat mencapai kesempurnaan ketakwaan kalian sebelum kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Nabi bacakan ayat ini, datanglah Abu Thalhah. Ya Rasulullah, di sekitar masjidmu ini, kebun kurmaku, kebun proyek, aku serahkan kepada Allah. Munculnya wakaf produktif. Ya, Sayyidina Umar datang menyerahkan kebun kurma di Khaybar. Sayyidina Utsman bin Affan membeli sumur Romata, diserahkan, diwakafkan. Jadi masjid itu dibangun dan dibiayai dari wakaf produktif, bukan dari infak. Karena infak itu untuk urusan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk bangun. Para pendiri negara itu sangat paham karena 19 orang dari 78 anggota Doko Cucung Bejo Sake itu ulama-ulama besar Indonesia. Insinyurnya 4, ahli hukumnya 4, ahli ekonominya cuma 1, yang lain perwakilan ya komunitas-komunitas. Ketika menggagas tentang negara soal bagaimana kehidupan mensejahterakan rakyat, konsep wakaf ini dilestarikan, diabadikan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ayat 1. Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi setelah kekuasaan daulat ini dari penjajah diambil alih oleh para pendiri negara, diwakafkan untuk rakyat. Nazirnya adalah negara, gitu loh. Ini konsep wakaf produktif itu. Sehingga sumber minyak, gas, hutan semuanya dikelola oleh negara sebagai nazirnya, sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, untuk kemakmuran rakyat. Nah, masjid negara itu konsep yang luar biasa. Ketika para penerus nggak paham, sekarang diserahkan kepada korporasi, kepada pemilik modal, kepada investor. Karena semua penguasa adalah pengusaha. Jadi apa-apa mau diusahakan, sampai laut aja dikapling-kapling untuk dijual. Coba Anda bisa bayangkan itu. Ini kan kurang ajar sekali itu. Otaknya otak musyrikin seperti ini. Menyebabkan rakyat hidup miskin setelah 80 tahun Indonesia merdeka. Ini problemnya ideologis. Makanya dulu anak-anak muda yang menginisiasi memerdekakan Indonesia, anak muda hari ini kecewa. Kabur aja. Indonesia gelap. Rakyat mengeluh, ndasmu. Nah, ini kan cara berpikir yang sesat. Masjid harus memberi contoh. Maka Kiai Haji Sansori ketika perpolitikan Indonesia ini redup, beliau menulis buku, diterbitkan oleh penerbit Surabaya, namanya Pustaka Progresif, penerbitnya itu dulu. Judul bukunya Kembali ke Haromain. Partai-partai politik ini sudah ibarat pedati tua yang tidak kuat lagi mengangkat amanat penderitaan rakyat
Maka kalau kita ingin membangun bangsa ini kembali seperti zaman Nabi, kembali ke Haramain, pusatkanlah pembangunan rakyat itu di masjid-masjid. Nah, inilah yang menginisiasi saya tulisannya Kiai Haji Ansori di tahun setelah dekret Presiden 5 Juli itu, karena hasil pemilu yang sedemikian luar biasa akhirnya dianulir hanya dengan sebuah dekret gitu. Jadi ya pemilu yang biayanya banyak sekali itu dilakukan dengan jujur, bagus, pemilu yang demokratis, akhirnya berakhir dengan dekret. Padahal Dewan Konstitusi itu sudah tinggal 10% saja menyelesaikan konstitusi itu ya. Nah, itu. Nah, masjid lah yang bisa kemudian menjadi lokomotif untuk membangun kesejahteraan bangsa dan rakyat Indonesia. Nah, dari masjid ini. Dari masjid kita membangun kesejahteraan rakyat. Dari masjidlah kita membangun daulat bangsa. Nah, supaya seperti itu, ideologi kemasjidannya harus bergeser dari ayat 17 ke ayat 18 surat At-Taubah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa atazakah wa lam yahsya illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jadi memakmurkan masjid menurut orang-orang beriman itu bukan bangun bangunan saja, bukan hanya ngurusin bangunan yang megah dan indah saja, tetapi lebih penting aqimis shalah, menggerakkan, memobilisasi rakyat dan masyarakat ini untuk berbondong-bondong menegakkan sholat berjamaah. Makanya Mr. Indrehten Supomo ketika memberikan pengantar pembahasan pasal 29 ayat 1 dan dasar 45, beliau mengatakan, ya, kewajiban daripada negara yang hendak kita dirikan nanti adalah menganjur-anjurkan agar rakyat melaksanakan syariat agama dengan sesempurna-sempurnanya. Oleh karena itu di kemudian hari akan kita bentuk Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama itu sudah dirancang oleh para pendiri negara itu untuk apa? Menganjur-anjurkan agar rakyat Indonesia melaksanakan syariat agama dengan sempurnanya. Itu tugas negara Indonesia itu. Ya. Bukan hadiah untuk NU, bukan. Itu sesat Menteri Agama Yakut tuh, maka nggak berani pulang sampai hari ini. Atau akan Kementerian Agama itu hadiah untuk NU, itu nggak ngerti sejarah, nggak baca sejarah itu. Memang para penggagas negeri ini sangat paham bagaimana merubah negeri terjajah menjadi negeri merdeka. Itu caranya bagaimana? Mereka itu hebat, sudah. Jadi ini sudah on the track mengikuti konsepnya Rasulullah ini, membangun negara ini. Jadi tugas pemerintah itu menganjur-anjurkan rakyat itu melaksanakan syariat agama dengan sempurnanya. Maka Bung Hatta tanggal 15 Mei 45 itu diskusi di Sanyokaikin. Sanyokaikin itu DPR-nya zaman pendudukan Jepang, yang itu semua anggota Sanyokaikin juga anggota Dogori Jujumbecho Sakai. Maka bagaimana hubungan agama dengan negara? Ya, ini luar biasa. Bung Hatta mengatakan, kita tidak hendak mendirikan sebuah negara nasional modern yang memisahkan antara agama dengan negara, negara dengan agama. Karena boleh jadi hukum-hukum agama akan menjadi hukum negara melalui proses objektif di parlemen. Maka ianya akan menjadi hukum negara, ianya tidak lagi disebut hukum agama.
Tetapi kita hendak memisahkan antara urusan agama dan urusan negara agar urusan agama tidak menjadi perkakas politik penguasa. Ya, maka semua hukum agama syariat ini bisa jadi hukum negara. Contohnya munakahat, undang-undang syariat perkawinan menjadi undang-undang nomor 1 tahun 74. Urusan agama tidak diurus negara, diserahkan kepada komunitas beragama. Karena waktu undang-undang perkawinan itu timbul masalah. Bagaimana hukum perempuan hamil dinikahkan, boleh nggak? Semua madhab melarang perkawinan perempuan dalam keadaan hamil. Hanya satu saja pendapat Imam Syafi'i yang membolehkan perempuan hamil dinikahkan, tapi dengan yang menghamili, bukan dengan orang lain. Sedangkan madhab yang lain harus ditunggu sampai lahir terlebih dahulu. Maka negara tidak ikut campur, serahkan kepada para ulama. Muncullah kompilasi hukum Islam, di mana di Indonesia syariat munakahat mengikuti madhab Syafi'i, perempuan yang hamil boleh dinikahkan. Jadi kalau sudah hamil pun besar datang ke KUA minta dicatat. Ya gitu, karena itu madhab Syafi'i yang digunakan dalam kompilasi hukum Islam. Nah, contoh yang lain apa? Menetapkan awal Ramadan dan 1 Syawal. Itu urusan agama, tidak boleh pemerintah campur tangan. Maka Kementerian Agama itu hanya menyelenggarakan sidang isbat bagi komunitas muslim yang menggunakan ru'yatul hilal. Yang menggunakan hisab ya sudah mengumumkan lebih dulu. Kementerian Agama itu hanya mengumumkan hasil sidang itu. Itu bukan putusan pemerintah tentang kapan awal Ramadan, kapan 1 Syawal. Nanti kok itu akan jadi perkakas politik penguasa kalau itu menjadi domainnya pemerintah. Tetapi sering dipolitisir sehingga ada pertanyaan yang bodoh sekali. Kamu puasanya ikut Muhammadiyah atau ikut pemerintah? Itu berarti pertanyaan orang tolol yang tidak ngerti tentang kedudukan agama dalam negara Indonesia. Jadi tidak ada negara kok menetapkan kapan 1 Ramadan itu di negara Indonesia. Itu bukan domainnya pemerintah. Jadi tidak ada puasa ikut pemerintah. Tidak ada, gitu loh. Ya. Oh, ini kalau yang tidak sama dengan pemerintah ini, wah, ini nanti jadi alat politik penguasa. Ya, nanti urusan subuh kamu pakai kunut atau enggak? Wah, jangan-jangan kunut, kamu berarti tidak ikut pemerintah. Itu tidak boleh. Nah, ini loh, jernihnya pikiran para pendiri negara itu. Luar biasa. Mendudukkan agama dalam negara. Tapi syariat agama itu bisa dilaksanakan sepenuhnya. Yang belum tinggal jinayat saja karena di ruang publik yang majemuk ini tidak sederhana. Mau dilaksanakan misalnya potong tangan, pencurinya Muslim, yang korbannya Kristen. Atau pencurinya Kristen, korbannya Muslim. Mau pakai hukum apa? Nah, ini yang belum ketemu. Bukan tidak boleh dilaksanakan hudud itu. Tapi belum ketemu formulasi yang paling tepat. Inilah tugas kita ke depan. Nah, maka memakmurkan masjid itu, dan itu menjadi tugas dari kita semuanya termasuk aparatur pemerintah, menggerakkan rakyat itu melaksanakan sholat di masjid-masjid. Sholat berjamaah. Makanya Bung Karno menjadikan Isra Mi'raj itu hari besar nasional sampai libur. Ya. Coba kalau kita simak pidato-pidato Bung Karno dalam Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj di Istana Negara itu hal-hal yang sangat prinsipil tentang bernegara.
tahun 53 itu, Ketua HMI Pusat, Dahlan Ranuwiharjo berkirim surat kepada Bung Karno. Paduka yang mulia Presiden, ada 3 problem styling bangsa yang Paduka Presiden harus segera memberikan penjelasan kepada rakyat. 1, apakah ide negara nasional itu bertentangan dengan ide negara Islam? Apakah cita-cita negara Islam itu bertentangan dengan cita-cita negara nasional? Yang kedua, apakah ideologi Pancasila itu bertentangan dengan ideologi Islam? Apakah ideologi Islam itu bertentangan dengan ideologi Pancasila? Yang ketiga, tolong Paduka Mulia menjelaskan pidato tahun yang lalu di Kalimantan mengenai negara Islam. Nah, jadi Presiden itu diminta menjelaskan. Maka tanggal 13 Maret 53 di dalam peringatan Isra Mi'raj, Bung Karno menjelaskan banyak kaum nasionalis yang salah paham, banyak kaum Islam yang salah paham. Yang saya maksudkan dengan negara nasional Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan nasionalisme. Tetapi negara nasional yang aku maksudkan adalah negara nasional yang utuh Sabang sampai Merauke, sekalipun Papua belum berada dalam genggaman kita. Jadi kalau orang mengatakan dasar negara Indonesia itu nasionalisme, salah. Itu salah paham itu. Yang dimaksud negara nasional adalah negara yang utuh dari Sabang sampai Merauke. Dan cita-cita kenegaraan Islam itulah cita-cita kenegaraan yang mulia. Maka perjuangkanlah cita-cita kenegaraan Islam itu dalam negara Indonesia yang telah kita sepakati dalam Pancasila. Saudara-saudara tahu bahwa Pancasila adalah suatu kompromis. Wah, itu ceritakan panjang itu. Ya, Masya Allah itu. Ya, nah, artinya apa? Peristiwa Isra Mi'raj yang di dalamnya ada perintah sholat itu dianggap sangat penting oleh Bung Karno sebagai basic nation and character building. Nah, maka masjid-masjid itu menjadi basis pembangunan rakyat dengan menggerakkan rakyat sholat berjamaah aqimis sholat. Jangan sampai orang pakai baju dengan logo Ikhlas Beramal, Kementerian Agama nggak pernah jamaah ke masjid. Karena dia aparatur pemerintah yang tugasnya menggerakkan rakyat, menganjur-anjurkan rakyat melaksanakan syariat agama dengan sempurnanya itu. Ini persoalan yang pertama. Sering pengurus masjid itu tidak peduli jamaahnya meningkat atau tetap atau berkurang. Maka sering saya sampaikan secara sederhana, di Indonesia ini banyak bangunan masjid, tapi belum banyak masjid. Kenapa? Masjid itu harus ada 2 syarat. 1 ada imam masjid, 2 ada jamaah masjid. Yang ada sekarang itu baru imam sholat. Karena apa? Habis mimpin sholat, sudah selesai urusan. Jamaahnya besok di shop sana itu kosong, nggak datang, imamnya tidak bertanya, kenapa ini si fulan biasa sholat di sini kok nggak datang? Dicari oleh imamnya, itu namanya imam masjid. Tapi kalau dibiarkan saja, itu imamnya baru imam sholat. Maka namanya meskipun besar, belum masjid, masih musola. Karena harus ada yang memikirkan ini, umat ini. Berapa warga kita di sini, berapa yang sudah sholat, berapa yang belum sholat. Itu namanya imam masjid. Tapi kalau hanya
ngurusin bangunan, karpetnya wangi, ininya wangi, jamaahnya nggak datang, nggak peduli, itu berarti baru imam sholat, bukan imam masjid. Itu imam sugro, imam sholat, imam kubronya itu yang ngurusi masyarakat. Berapa sih komunitas sekitar masjid ini muslimnya, berapa yang wajib sholat, berapa yang sudah berjamaah, berapa yang belum, bagaimana mereka diajak ke masjid, itu yang menjadi fokus pengurusan masjid. Itulah diperlukan imam masjid. Maka imam masjid disebut takmir, yang memakmurkan. Aqimis sholat pertama. Yang kedua, jangan sampai mereka yang sudah berjamaah di masjid itu hidupnya miskin terus. Tidak, harus ditingkatkan kesejahteraannya supaya berubah dari mustahik menjadi muzaki. Maka setelah aqimis sholat wa atu zakah, gitu loh, ya. Ini. Jadi tugas masjid itu memberdayakan ekonomi jamaahnya sehingga berubah dari mustahik menjadi muzaki. Tahun 2003 itu di Masjid Jogokarian, muzakinya hanya 19 orang. Zakat malnya hanya 5 juta setahun, itu terus rata-rata cuma segitu terus. Tapi ketika masjid buat program pemberdayaan ekonomi, oh Pak, mbok jualan apa gitu daripada nganggur. Nggak punya modal Pak, ya pakai, mau jualan apa? Ini modalnya dari infak masjid, memang haknya masyarakat. Ya. Sekarang kita membina 160 UMKM. Sekarang muzaki kita 659 orang. Zakat malnya 3,5 miliar sekarang. 80% dulu mustahik, sekarang sudah menjadi muzaki. Yang dimodali oleh masjid. Waktu jualan Pak panas, ya buatlah gerobak atau tenda, nggak ada, ya berapa butuh biaya, dimodalin oleh masjid. Itu ada bakul bakso keliling dari pagi sampai sore, sampai malam paling 30 mangkok nggak habis. Pak jualan aja di masjid sini, kita fasilitasi sediakan meja kursi. Sekarang rata-rata di atas 300 mangkok sehari, sehingga tidak hanya bisa bangun 2 rumah, tapi tiap Jumat itu infak atau zakatnya bisa lebih dari 1 juta, bahkan Jumat itu kadang menyediakan bakso gratis 50 mangkok untuk jamaah. Ya. Karena apa? Hadirnya masjid dalam kehidupan jamaah, sehingga jamaah itu meningkat kesejahteraannya, mereka tumbuh jadi muzaki. Nah itu tugasnya aqimis sholat wa atu zakah, itu tugasnya takmir. Ya, makanya itu innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqoma sholat, terus wa atu zakah. Yang sudah mau sholat harus didorong supaya tidak menjadi mustahik, menjadi muzaki. Yang ketiga, walam yahsya illallah. Masjid itu pusat mempertahankan kemerdekaan rakyat. Ya, dulu perlawanan Sultan Agung melawan VOC berbasis masjid, Diponegoro melawan Belanda berbasis masjid. Ya, perjuangan umat dalam kemerdekaan berbasis masjid. Maka hari ini masjid juga menjadi pusat pertahanan kedaulatan rakyat. Maka di masjid harus ada pendidikan politik. Rusaknya negara Indonesia ketika dimulai orang mengatakan tidak boleh khutbah dan ceramah politik di masjid. Yang terpilih orang bodoh ngurusi negara. Anda bisa bayangkan, tahun 45 itu sarjana berapa? Universitas cuman berapa? Milih presiden ya Insinyur Soekarno yang lulusan ITB, ijazahnya jelas dan asli. Coba. Milih wakil presiden Dr. Andus Muhammad Hatta, sarjana ekonomi dari Amsterdam, ijazahnya asli dan jelas. Setelah itu wakil presidennya ganti Sri Sultan, HB ke-9, ijazahnya jelas dari
Universitas Leiden jurusan Indologi. Setelah itu Adam Malik, ya toh? Umar Wirahadi Kusuma, Tri Susesno, Sudarmono, Habibie, terus. Nah kok sekarang Gibran itu? Ini kan kemunduran cara berpikir bangsa. Ini contoh itu. Tega-teganya gitu loh. Ini dimulai ketika pengurus masjid sesat ideologis. Jangan bicara politik di masjid. Akhirnya gas langka. Setelah 80 tahun Indonesia merdeka. Loh, ini dosa pengurus masjid yang tidak membangun kemerdekaan rakyat, yang berani mempertahankan kebebasan membela kepentingan rakyat. Kok masjid tidak boleh bicara politik? Mulut yang ngawur. Harus masjid itu baitus siasa. Sehingga rakyat itu belajar politik di masjid. Karena nanti pengajaran sejarah dan kesadaran bernegara itu dihapus dari negara. Sehingga rakyat ya tidak ngerti arah negara itu bagaimana. Di sekolah nggak dapat, di masjid nggak dapat. Akhirnya negara ini dikuasai oleh segelintir orang yang punya modal. Itulah yang dikhawatirkan Bung Karno dulu. Maka Bung Karno mengatakan dalam pidato di Sanyo Kaikin 15 Mei 45, seperti tadi Hatta tadi ya. Apa kata Bung Karno? Kita tidak hendak mendirikan sebuah negara nasional dengan demokrasi liberal. Demokrasi hitung biting. Demokrasi yang satu orang satu suara. Sebab jika demikian yang terjadi, hanya para pemilik modal yang akan bisa mendirikan dan mengendalikan partai-partai politik. Tokoh-tokoh kita nanti akan bekerja sebagai buruh-buruh politik. Ianya tidak bisa bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Ianya akan bekerja sebagai kacung-kacung daripada kapitalis itu. Coba, apa yang sekarang terjadi? Negara di genggaman para pengusaha, para pemilik modal. Undang-undang tidak memihak rakyat. Undang-undang memihak pemilik modal. Rakyat digusur dari tanah kelahirannya yang sudah berabad-abad hanya untuk kepentingan orang asing dalam berinvestasi. Padahal para pendiri negara menggariskan didirikannya negara ini untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maka Allah menegaskan masjid makmur karo walam yahsa ilallah. Tidak ada ketakutan di masjid itu kecuali hanya takut kepada Allah. Para khotib berani menyampaikan kebenaran. Lah kalau takmirnya takut, Pak, jangan bicara di politik. Ini masjid itu tempat suci, politik itu kotor. Makanya orang-orang kotor lah yang pegang partai politik. Kan gitu. Ini harus dikembalikan ke relnya yang benar dalam berideologi kemasjidan. Sekarang harapan rakyat itu tinggal ke masjid. Iya. Karena partai menyuarakan kepentingan pemilik modal. Ya, ini tidak menyuarakan kepentingan rakyat hari ini. Ya. Orang partai mestinya kan menyuarakan suara rakyat, membela rakyat, tapi sekarang malah membela kebijakan karena dia menjadi bagian dari penguasa. Inilah yang dikhawatirkan oleh Bung Karno itu. Kita hanya jadi buruh politik. Nah inilah problem ideologis kemasjidan. Yang kedua problem SDM. Karena kaderisasi di masjid tidak sistemik. Anak-anak ngaji di masjid, ada TPG, pengajian anak-anak. Setelah remaja hilang dari masjid.
baru kembali ke masjid setelah pensiun. Sudah tua-tua, sehingga kalau masuk masjid itu selalu hanya didominasi suara batuk-batuk. Maka Indonesia gelap. Anak-anak mudanya kabur aja dulu. Itu. Nah, maka kami ada rantai kaderisasi yang terstruktur. Jadi anak-anak itu ada organisasinya di masjid namanya sekarang namanya Hamas, dulu namanya PAD, Pengajian Anak-anak Jogokarian. Sekarang namanya Hamas, Himpunan Anak-anak Masjid gitu ya, karena nama Hamas itu biar menggelorakan semangat gitu. Itu pengurus Hamas itu anak-anak SMP kelas 1 dan kelas 2. Yang diurusi anak-anak dari TK sampai SD kelas 6. Kegiatan utamanya adalah menyiapkan kader masjid, yaitu pengajian anak-anak setiap maghrib dan isya. Jadi datang ke masjid maghrib, jamaah maghrib, nanti ada belajar agama namanya Madinah. Apa Madinah? Madrasah Diniyah Hamas, disingkat Madinah. Ada tahfidz, tahsin, bahasa Arab, hadis gitu ya. Ada sinau bersama supaya anak-anak yang di masjid itu matematikanya bagus di sekolahnya, maka ada tutorial matematika, tutorial ini supaya bagus ya. Namanya siber. Seminggu 3 kali. Sehingga anak-anak yang aktif ngaji di masjid itu nilai rapotnya bagus. Itu. Kalau menjelang ujian, mereka pulang dari masjid jam 10 atau setengah 10 malam karena habis isya ditutorial tentang pelajaran dan tugas-tugas sekolahnya oleh seniornya tadi, oleh pengurus Hamas. Nah, kalau sudah kelas 2 SMP, mereka menjadi anggota remaja masjid Jogokarian, namanya RMJ, Remaja Masjid Jogokarian, sampai kuliah. Programnya 5 sukses remaja masjid. Pertama, sukses studi, 2 sukses ekonomi, 3 sukses organisasi, 4 sukses sosial, 5 sukses ukhrawi. Bagaimana sejak muda misalnya sudah umroh, syukur sudah haji. Maka ini baru anak-anak remaja coba backpackeran umroh. Ternyata dengan 12 juta sudah bisa umroh 10 hari naik Singapura Air. Gitu. Jadi ini baru nanti pulang tanggal 24 ini ya. Jadi ternyata mudah gitu ya. Jadi masih muda-muda bisa melaksanakan itu. Nah, kalau harus lewat biro perjalanan kan jadi mahal. Jadi berapa? 30 juta, ini separohnya anak-anak remaja itu umroh, ngurusin sendiri visanya, bisa ya. Nanti bisa teman-teman remaja Masjid Jogokarian yang baru backpackeran umroh ini, hotelnya bagus, transportasinya bagus, bahkan penerbangannya aja bagus pakai Singapura Air itu. Ya, tapi mereka pesan tiket jauh sebelumnya, cari tiket promo yang murah gitu. Jadi ya anak-anak remaja bisa lah itu ya. Gitu. Ya. Jadi anak-anak remaja itu menjadi senang di masjid karena banyak aktivitas yang membuat mereka punya banyak pengalaman. Gitu. Maka tidak kehilangan kader. 2 tahun sekali ada pemilihan presiden remaja masjid. Jadi kalau di Jogokarian ketua remaja masjidnya namanya presiden. Maksudnya supaya berpikir besar gitu ya. Nanti dia mengangkat menteri-menteri, ada anggota kabinet gitu ya. Jadi gitu. Nah, biar nanti kalau jadi menteri ngurus gas kira kangelan gitu loh. Udah belajar ngurus jamaah dengan baik. Nah, kalau sudah selesai kuliah, sudah menikah, yang putra bergabung di Kurma namanya, keluarga alumni remaja masjid, yang putri gabung di Umida, Umi Muda gitu. Jadi setiap jenjang umur di masjid itu ada organisasi
yang terus bergerak untuk menjaga kesinambungan SDM. Nah sekarang ini banyak masjid, TPQ-nya ada, remajanya tidak ada, wadah alumninya tidak. Tahun 80-an dulu saya kalau di sini di RMA, Remaja Masjid Al-Falah, tidur di kantor lantai 2 yang kecil itu, ya masih lumayan lah kegiatan. Ya, dulu takmirnya Pak Samsuri Mertoyoso, ketua RMA-nya Iswani Sabtoyogo. Wah Surabaya itu bagus, ada takmiriyah, itu ada Ghozi DZ, ada almarhum, ada Abdul Wahid Munadi. Banyak aktivitas. Masjid-masjid itu rame oleh aktivitas pemuda dan remaja. Sekarang masjid itu kalau nggak anak-anak, lansia. Pemudanya nggak ada ke masjid, kabur aja dulu itu. Nggak bisa bayangkan ini. Nah, maka masjidnya tidak berdenyut dengan sehat. Nah, rakyatnya yang jadi korban, rakyatnya nggak terurus, nggak punya kader-kader pemimpin yang hebat. Yang dari muda sudah terbiasa ngurusin rakyat. Dulu lahir pemimpin hebat itu. Ketika di Minangkabau itu setiap anak yang sudah balik harus tidur di surau. Kalau di sana namanya surau situ. Indonesia merdeka coba dari wapres, menteri-menteri, partai-partai, orang Minangkabau itu tokoh-tokoh itu. Ya, karena mereka dididik di surau, dididik di masjid sebagai kader pemimpin itu. Sekarang anak-anak kita itu tidak cukup celupan ke masjidannya itu. Padahal dasar daripada negara kita ini kan tauhid, ketuhanan yang Maha Esa. Bung Karno itu menjelaskan sangat bagus, kepercayaan akan Tuhan yang satu, ketuhanan yang Maha Esa itu tiada lain ialah tauhid. Tauhid yang menjadi api, yang menyala-nyala dan berkobar-kobar dalam Quran suci itu. Dan jikalau tauhid itu telah pula menyala-nyala dan berkobar-kobar pula dalam dadanya bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tidak akan pernah mati. Coba, tauhid inilah yang menjadi api yang harus dinyalakan terus-menerus di dalam dadanya bangsa Indonesia. Soekarno mengatakan, aku beruntung umur 13 tahun, aku dititisi tauhid oleh Romo Cokro dan Kiai Dahlan di Jalan Paneleh 3 Surabaya. Saudara-saudara tahu ibuku ketika perawan penyembah berhala, karena ibuku Ida Ayu Nyuman Rai itu seorang perempuan Hindu Bali. Bapakku Raden Mas Sukemi Sosrogiharjo itu seorang Islam Jawa. Saudara tahu Islam Jawa, Islam yang dipenuhi dengan klenik, tahyud, bid'ah dan khurafat. Beruntunglah aku gelisot nyantri di depan Romo Cokro dan Kiai Dahlan di Panileh 3 itu, ditempa tauhidku, maka tauhid adalah jiwaku. Karena Indonesia ini merdeka bukan hasil semedi di bawah pohon Kamboja sambil membakar kemenyan, saudara-saudara. Itu pidato Bung Karno yang berjudul Tauhid adalah Jiwaku. Masya Allah itu. Ya. Di mereka yang masa remaja 13 tahun itu, Soekarno nyantri di Paneleh 3 ditempa tauhidnya oleh Cokro dan Kiai Dahlan. Karena tandem daripada Serikat Islam itu adalah sebersih-bersihnya tauhid, setinggi-tingginya ilmu, sepandai-pandai siasat. Hari ini tauhidnya enggak jelas, tingginya enggak, ilmunya tidak tinggi, siasatnya runyam. Nah, Surabaya ini yang menyalakan api tauhid melalui Syarikat Islam di Paneleh 3 itu, ya. Sebersih-bersihnya tauhid, setinggi-tingginya ilmu, sepandai-pandai siasat. Nah, itu yang saya kira sangat penting untuk kita semuanya kembali. Ini problem SDM kemasjidan itu karena tidak ada
program terstruktur dalam kaderisasi SDM ke masjid dan di masjid itu sendiri. Sehingga sekarang ini cari pemuda masjid itu susah. Dulu kalau ada di Jawa Timur itu namanya Jamiatul Ikhwan, kumpulnya remaja masjid. Yang terakhir tahun 1985 itu diadakan di Masjid Agung Gresik itu 15.000 remaja pemuda masjid se-Jawa Timur itu ngumpul itu. Saya datang itu di Masjid Agung Gresik itu. Masya Allah waktu itu masih ada ya teman-teman dari RMA di Surabaya itu jadi motornya. Problem yang jadi tadi ideologis, kemudian dana ya, dana tadi. Sekarang hampir semua masjid bergantung pada kotak atau tromol infak. Maka kami merintis sejak 2003 renovasi masjid, wah daripada atap masjid itu kosong, saya bangun kamar-kamar hotel. Saya tawarkan mau wakaf satu kamar 41.500.000 waktu itu. Nah, ada 13 kamar. Alhamdulillah dari 13 kamar itu sudah bisa membiayai operasional masjid dan surplus sekarang ini. Dari kamar-kamar di lantai 3 masjid itu sudah surplus sekitar 30 juta per bulan. Sehingga infaknya bisa 100% untuk rakyat. Gitu, bukan untuk bangunan. Dan ini saya belajar dari Surabaya. Dari mana? Satu, Sunan Ampel. Ketika Ali Rahmatullah atau Bong Suwiho datang kepada Bre Kertanegara atau yang disebut Brawijaya V, diizinkan tinggal di Majapahit, di Muara Sungai Lamong, di Ampel itu maka disebut Sunan Ampel. Dia membangun rumah-rumah penginapan di ini pesisir. Jadi kalau orang mau ke Majapahit yang ada di pedalaman sana di Trowulan, kan mesti kapal-kapal itu lewat Sungai Lamong ini ya. Nah itu nginapnya di hotel-hotelnya atau penginapannya Sunan Ampel. Sampai sekarang Masjid Sunan Ampel masih punya aset itu kan. Itulah yang untuk membayar khotib, mengurusi masjid, bukan dari infak. Nah itu ya yang menginspirasi. Di Semarang, Adipati Pandara II ketika dia serahkan ya kekuasaannya, dia ingin jadi santrinya Sunan Kalijogo, ninggalin Masjid Kauman itu dengan bondo masjid 30 hektar sawah. Sampai sekarang masih itu. Ya. Sehingga penghasilan masjidnya itu besar, 30 hektar sawah. Jadi masjid itu punya bondo masjid. Itu namanya wakaf produktif. Nah, ini problem itu teratasi insya Allah. Maka kami sekarang menyebutnya BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Nah, sekarang kita punya 2 hotel. Tahun yang lalu kita men-take over hotel di Kaliurang. Nah, kita upgrade. Saya tawarkan wakaf 1 kamar yang VVIP itu 85 juta, itu diambil oleh Sandiaga Uno. Itu laris sekarang karena kamarnya ditulisi kamar Sandiaga Uno. Jadi kalau orang nginep foto di depan kamarnya. Oh saya pernah gitu situ. Jadi nanti wakaf siapa gitu ya. Nah, ini kami lagi membangun pabrik roti dan toko roti. Yang membuat sedih apa? Kita rekrutmen karyawan toko roti yang melamar itu lebih dari 150 orang. S1 ijazahnya. Padahal gaji yang kita tawarkan cuman UMR. Sedih itu, maka di TV kemarin ada dialog ya. Anak Indonesia lari ke Jerman jadi guru TK, gajinya sebulan 60 juta. Di sini banyak sarjana jadi sopir Gojek gitu ya, dengan ijazah S2 bahkan. Nah inilah problem-problem rakyat ini, masjid itu tidak hadir. Karena tidak punya BUMN. Bahkan sering saya sampaikan,
menambah masjid, menambah kemiskinan rakyat. Lah masjid harus meminta iuran bayar listrik, bayar ini. Karena masjidnya biayanya banyak, tidak banyak jamaahnya loh, ini loh yang menyedihkan tuh kan. Sehingga mahal sekali sholat di masjid itu, karena masjidnya sekian miliar biayanya, yang sholat cuma 15 orang kalau subuh, berarti biaya sholat subuh itu berapa per orang itu. Inilah yang menyedihkan kan. Nah, saya dulu kalau Surabaya tidur di Al-Falah itu, sholat subuh imamnya Kiai Rifai Yasin nangis, bacaannya bagus. Saya bermimpi kapan Masjid Jogokarian punya imam yang bagus. Lah mau cari imam gimana kalau imamnya nggak dibayar, ya imamnya jorok, maksudnya jorok-jorokan siapa aja yang bisa jadi imam. Dulu Al-Falah itu yang membuat kesan itu kalau tidur di Al-Falah itu satu, ada pengatur soft. Kalau kita masuk masjid diatur aja softnya rapi. Yang kedua, imamnya itu Kiai Rifai Yasin itu kalau baca Quran bisa nangis kita. Masya Allah. Ya, sehingga Al-Falah itu menjadi masjid yang ya percontohan nasional waktu itu. Saya mimpilah kapan Jogja ada masjid yang wah imamnya bagus, penceramanya, kuliahnya bagus-bagus, ada ya Pak dari Khalid Abri, ada Bay Arifin, Mu'amal Hamidi, wah kayak kuliah. Mimpi saya itu dulu kalau melihat Masjid Al-Falah itu, Masya Allah. Luar biasa, itu menjadi inspirasi. Tahun 80-an lah, 79, 70 lah, sampai 80-an itu. Tetapi yang membuat sedih apa? Masjid tidak berusaha melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dulu kan kawasan ini perumahan hunian para pejabat Provinsi Jawa Timur. Tetangga Al-Falah itu rumahnya Pak Jenderal Polisi waktu itu Kadapol istilahnya ya, Pak Samsuri dan Lanal apa gitu ya. Tapi di generasi kedua karena tidak bisa mempertahankan itu dijual, ya, jadi rumahnya orang lain. Lama-lama sekitar masjid itu yang Muslim habis karena tidak bisa bayar PBB yang mahal. Di over menjadi perkantoran, menjadi rumahnya temannya aguan gitu toh. Nah, akhirnya masjid tidak punya jamaah. Maka jangan sampai punya tanah di sekitar masjid kalau dijual, kalau bisa diambil lah oleh umat itu. Masjid dulu kalau nah itu. Sehingga terlindungi kawasan itu. Kalau enggak diambil semua, wong laut aja dipagar. Ya, coba. Inilah kewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia ini juga tercermin di masjid itu. Dicatat nih, wilayah masjid kita itu rumah siapa. Kalau pindah tangan, jangan pindah tangan kepada orang lain, harus kepada orang kita sendiri. Nah, pikiran-pikiran seperti itu, ya, itulah pikiran orang masjid. Nah, tapi diperlukan tadi masjid mempunyai sumber, mempunyai effort, termasuk dana, maka perlu pengelolaan. Maka dulu di Al-Falah mulai dirintislah Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Gagah sekali ya YDSF itu dulu. Karena apa? Gagasannya itu memikirkan orang yang berbuat baik yang tidak punya uang, digolek ke duit, biayai. Jadi YDSF itu tidak punya program sendiri waktu itu toh. Cuma membiayai program orang lain. Nah ditiru lahirlah sekarang itu LAS banyak sekali. Ya, yang punya program sendiri kadang-kadang membiayai yayasannya sendiri. Ya. Nah, itu YDSF itu pikiran yang cerdas, jernih, mikirkan dana keumatan. Basicnya masjid Al-Falah. Jadi ini mari kita bangkitkan lagi kecerdasan berpikir yang sudah pernah dan pernah berjalan dengan baik hari ini. Masjid itu basicnya. Ya. Sekarang ada Basnas di seluruh Indonesia. Ini kan semuanya dulu belajar ke Al-Falah, ke YDSF. Lembaga pertama kali yang mengelola dana zakat profesional itu kan YDSF. Sudah 37 tahun ya? 38 tahun. Itu kan pikiran yang melampaui zamannya.
Ya. Nah, maka kalau hari ini YDSF menggiatkan lagi masjid-masjid, kader-kader tumbuh, nanti muncullah lagi kekuatan-kekuatan dari masjid untuk kesejahteraan masyarakat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa nastaghfiruh innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syahidil atas semuanya. Baik, kemudian sudah lengkap. Jadi sampai di teknisnya penyampaian setelah ini tadi disebut dijabarkan tentang materinya di copy bisa silakan. Jadi nanti materi dari Sajazir juga kami langsung itu buat sampai dengan bulan. Insya Allah forum ini akan terus kita jaga dalam rangka untuk terus menjaga kualitas dalam negara kemasjidan. Baik, setelah ini langsung diskusi karena saya kira pasti banyak sekali yang berdiskusikan. Ini masih ada sekitar waktu yang cukup lama dibandingkan dari satu yang tadi. Insya Allah asar ini jam 14.58 ya, sepertinya. Jadi bisa dilanjutkan diskusi bebas kemudian kemasjidan. Bismillah, saya mulai dari Bapak yang di tengah, Bapak Eksekutif. Selain tadi ada dari Pak Ibu, tadi yang ketiga dari Pak Orianto dari Wonogoro. 3 dulu ya, tadi insya Allah cepat jawabnya. Iya, itu mesti. Perkenalan dari semangat hanya satu. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan Pak Jenderal Ustaz Jaziri, jenderalnya kita semua. Perkenalkan itu Pak Suro, Suro Kunto, Dr. Tanwojo. Tinggalnya di Jawa. Jadi kami bertiga di sini kebetulan ini Pak Dr. Ferry spesialis penyakit kandungan beliau ini Pak Dr. Mawadani dan saya dari Masjid Nurul Hidayat juga Tata kemudian beliau juga. Jadi kami dari 3 masjid beriman. Nah, kami kebetulan Al-Fakir Ustaz Jaziri pertama mengucapkan terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu. Saya sebenarnya sangat kangen pada jenengan. Selama ini ada lihat di Instagram dan selalu like-like ya. Berkali di Instagram, alhamdulillah. Jadi kami punya kegiatan namanya STMJ, sahabat kami untuk Jami. Jadi kegiatan kami itulah Al-Fakir di Dewan Masjid Digital Indonesia. Kegiatannya adalah mencetak naskah khotbah Jumat digital berbagai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Lampung, kemudian bahasa 20 itu, kemudian ada Bujo, bahasa Bujo, suku Baju, kemudian bahasa Inggris, bahasa Madura. Yang kedua itu kegiatannya silaturahmi tadi dari kami ke kami, hampir dari kami silaturahmi ke kami ke masjid. Dan memang Masya Allah, saya Al-Fakir sangat kagum pada Ustaz Jaziri karena pemikirannya auto ya. Jadi di luar kota jadi seperti namanya masjid jam 9 sudah tutup ya. Kalau lewat jam 20 habis sisa itu masjid sudah tutup bergelap. Tapi sama beliau masjid itu bukan 24 jam. Terus biasanya dari mana? Karena beliau memang dibayar untuk kegiatan supaya masjidnya bisa berkegiatan gitu ya. Dan juga banyak sekali yang kemudian menjadi inspirasi bagi saya, bagi kami, termasuk kemarin Masjid Al-Falah Sragen yang orang itu belajarnya pada Joko Karya. Dan kami punya senior di Al-Falah ini termasuk Al-Falah namanya Ustaz Muhammad Riknan. Itu beliau cerita bahwa ternyata justru malah Masjid Joko Karya itu dulu studi baliknya ke Al-Falah. Betul ya? Betul. Takbir. Nah ini luar biasa. Jadi bagaimana sih aku dengan ini sering ketemu dengan kamu itu ternyata nggak ada yang punya tipikalnya itu seperti Masjid Al-Falah, Masjid Joko Karya, Masjid Al-Falah, Sragen itu satu.
Ini awalnya bagaimana bisa punya pemikiran seperti itu, bisa Ustaz Jazir ini di copy master gitu ya, supaya bisa memberikan penyuluhan masjid. Jadi contoh di tempat kami itu ada yang selalu kegiatan antara ketua dengan jajarannya. Ya, sampai masjid itu nggak bisa bangun, masjid itu nggak bisa menentukan untuk pembangunan. Sudah kami ajar untuk ikut acara ini, tapi susah sekali. Padahal kami berharap dengan mengikuti acara ini akan pecah telur gitu ya. Oh, ternyata masjid itu bisa bisa dirasakan untuk ekonomi masyarakat sekitarnya. Oh, masjid ini bisa menyelesaikan masalah SPP anak. Oh, masjid ini bisa menyelesaikan masalah solusi yang sedang bertengkar. Oh, masjid ini bisa menyelesaikan permasalahan di hutan di Uber sama debt collector ya. Nah, kami ada satu masjid di Kali juga di Surabaya, namanya Masjid Muda. Yang itu mungkin ya itu juga itu seperti masjid yang ada di Sragen, Al Sragen atau Surabaya. Nah, mohon Ustaz diberikan arahan kepada kami semua. Kami sudah pengen banget ya, karena masjid yang mulai dengan mindset yang dengan bahwa ini adalah seperti masjid Nabawi yang dulu masjid itu bukan hanya tempat untuk sholat, bukan hanya untuk tempat taklim, muta'alim ya, tapi bisa dirasakan manfaatnya. Demikian Ustaz, terima kasih yang selalu untuk Ustaz Jazir dan untuk para ahli semuanya. Semoga Surabaya ini akan muncul masjid-masjid yang menjadi gambaran umat. Dari situ nanti umat ini akan bangkit ya, akan umat ini akan menjadi mulia seperti sebelumnya. Terima kasih lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan dulu saja ya, sebagai berbagi. Tiga ya. Nanti disarankan ke ibunya, ke Jilpan, mereka bisa jawab. Poin ini bapak-bapak ibu semuanya bisa bersingkat pada belakang pertanyaannya. Jadi langsung ke poinnya, biar bisa dapat banyak yang bertanya ke Jazir. Kalau ada yang bersingkat, langsung poin yang akan datang. Seperti itu. Saya dari Komisi Indo mau menyampaikan sebuah masjid yang disampaikan di sini. Jadi mulai kompleks permasalahan di tempat kami adalah seperti tarik apa sih bisa narik kaum muda di masjid, terus anak-anak itu dididik dengan ilmu jahiliyah atau internet, menarik lawan susah jamaah terjerat hijau dan masjid tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita yang mengenaskan tiba-tiba, terus orang yang datang ke masjid hanya itu aja. Terus antara DKM sama Mas ada gesekan, hingga pada akhirnya saya selalu kemudian masjid sama ikut kelompoknya sama jamaah masjid. Jadi kegiatan masjidnya kelompok, jamaahnya juga. Kemudian yang saya tanyakan pertama adalah bagaimana untuk menghindari masukan sama pengenalan masjid. Artinya pemasukan ini bisa lebih tinggi, jadi masjid bisa punya bisnis muamalah sendiri, mendanai kebutuhan masyarakat, tidak hanya menjadi peminta-minta yang mengadakan kedua malam saja. Mungkin apakah masjid yang punya semacam latihan seminggu atau beberapa hari untuk para masjid-masjid itu, jadi yang bisa membeda program itu bukannya berdasarkan segmen umum. Misalkan kalau muda, nggak mungkin kan kalau muda kita berikan ilmu arabi. Terus segmen untuk usia muda programnya seperti apa? Keteknisannya seperti apa? Terus program untuk pasangan muda usia 25 tahun sampai 25 tahun kita berikan program apa? Dan seterusnya. Kalau ada kami selalu untuk
pelatihan yang diadakan Masjid Jogokarian. Karena saya dibuatkan kalau di bank itu petugas bank akan menilai kelayakan apakah nasabah itu layak untuk mendapatkan refund atau tidak. Bagaimana dengan Masjid Jogokarian yang bisa memodali UMKM? Jadi artinya tidak ada macam. Jadi modal yang diberikan kepada si Bulanan itu akan kembali ke masjid KRI misalnya. Itu saja. Terima kasih. Baik, untuk pertama dari kalau bisa diberikan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena terkait dengan dua tahun lebih, kita dari Surabaya, misalnya ini, dokter itu hanya strategis, kemudian ada wartawan. Ada sudah produktif yang dimasukkan Ustaz Yasin itu asal-asalnya dari mana? Dia apa orang dia dalam hal produktif, hubungannya dengan video fun dan abadi jauh dari abadi yang di Alaska itu biasa. Hubungannya dengan itu adalah seperti sahabat dengan sebagai tadi, kemudian abadi itu yang kedua adalah SD itu kita mulai sangat kesulitan. Jika kita ingin mulai sudah S3 satu sangat sepuluh, ini masih terus berada untuk dan terus apa yang buat mereka tidak tertarik apa mereka tidak tertarik musik saya dulu apa yang supaya tertarik bagaimana dengan siapa seperti itu dan ketiga yang unsur musik juga ada jaringan digital gitu antara itu isinya artinya salah satunya berarti untuk mengelola chip dan saya tadi bisa di-share ke setiap minggu itu seluruh Indonesia dan dibikin oleh Jogokarian. Luar biasa kalau ada seperti Kalau saya bisa Yang pertama sebetulnya sudah ada, misalnya YDSF itu mengadakan pelatihan, tapi kalau di Jember malah namanya Sekolah Takmir Masjid. Itu YDSF bekerja sama dengan IAIN Jember, bekerja sama dengan komunitas, waktu itu Majelis Duha di Puslitbang Kopi Kakao gitu ya. Nah itu kalau nggak salah 17 kali tatap muka. Jadi nanti 4 sesi sekali kami datang. Nanti ada materi yang lain. Nanti setelah 4 kali pertemuan saya datang untuk apa? Diterapkan di masjid apa kesulitannya. Kita coba yang seperti ini belum berhasil. Tapi sekarang sudah berjalan mandiri, sudah bagus. Di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah malah diinisiasi oleh pemerintah daerah di sana melalui Kesranya. Juga ada sekolah takmir masjid gitu ya. Nah, kemudian Masjid Al-Falah Sragen punya Akademi Marbot ya. Kemudian di Jogja juga ada Muslim Masjid Real Masjid juga membuat itu pendidikan kemasjidan. Di Surabaya Stitia Rahmah juga membuat prodi imam dan manajemen masjid. Kami ya membantu untuk memberikan kisi-kisi berdasarkan pengalaman. Ya, di Masjid Jogokarian sendiri tiap hari ada orang yang studi banding. Nah, praktis, makanya saya sarankan kalau bagaimana cara merekrut dan aktivitas anak muda, nah nanti bisa menghadirkan remaja Masjid Jogokariannya untuk berbagi pengalaman, ya kan gitu, supaya langsung prakteknya kita mencoba untuk memberikan peran mereka semaksimal mungkin. Ya, ini kami kemarin
dengan beberapa masjid di Eropa dan di Jepang, kita akan membuat semacam pertukaran remaja masjid. Jadi di masjid-masjid di Eropa, masjid-masjid di Jepang, itu banyak diaspora Indonesia di sana yang belum pernah, karena lahir di Jepang, sekolah di Jepang, hidup di Jepang, nggak ngerti kultur Indonesia. Ayo, nanti kayak AFS, tinggal di Jogokarian 2 minggu di keluarga-keluarga di masjid, beraktivitas di masjid, karena dari Malaysia itu sudah berjalan lebih dari 8 tahun, ada mereka mengirim para remaja untuk tinggal di Jogokarian berapa lama gitu untuk magang istilahnya sambil belajar itu ya. Nah ini kita akan buka secara internasional nanti, juga kita lakukan safari. Ini kita tugaskan remaja kita untuk membuat jejaring masjid internasional itu, ya. Itu. Karena remaja itu senang tantangan, maka mereka bisa melihat bagaimana sih negara-negara itu menyelesaikan problem ekonominya, problem remaja kita kan bisa saling bertukar pengalaman ini. Ya. Nah, saya kira YDSF punya effort, punya kemampuan untuk itu karena YDSF yang berbasis Masjid Al-Falah dulunya itu kan memang lahir dari masjid, gagasan dan pikirannya itu. Ya. Jadi tahun 77 itu berdiri BKPMI waktu itu, Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia. Nah, saya bergabung sejak awal. Nah, Surabaya ini termasuk pendiri, yaitu RMA, Remaja Masjid Al-Falah. Sehingga kita sering kemana-mana, termasuk Al-Falah itu kita nginap. Waduh, saya nangis-nangis kalau subuh itu nginep di Al-Falah itu, masjid ini bagus, terkelola dengan baik, ya. Itu punya pendidikan dan lain sebagainya. Tetapi coba kita kembangkan. Nah, menginspirasi sehingga dari remaja itu pikiran kita bagaimana kalau nanti kita ngurus masjid bisa bagus kayak Al-Falah gitu kan. Nah, jadi ini memang perlu masjid-masjid yang sudah maju, remajanya dikirim aja ke masjid-masjid yang sudah maju itu biar nanti ada ketertarikan, keterpanggilan, ada apa ruhnya itu ya, ruh kemasjidannya itu tumbuh ya. Gitu. Syukur kalau perlu itu kirim aja ke luar negeri, ke masjid-masjid yang sudah maju di. Kami itu kaget, kami ini dulu belajar dari Al-Falah, sekarang dari Amerika datang itu ada kita dikunjungi ada 7 imam masjid di Amerika itu orang-orang ada negro, ada Hispanik, ada kulit putih datang. Pertanyaannya masjid ini kecil dan sederhana. Kami penasaran kok masjid ini dibicarakan Muslim Amerika ini ada apa? Jadi artinya yang kita lakukan itu kan kecil sederhana itu, bukan hanya masjid, parlemen Eropa itu datang. Ya. Kemarin kami diundang juga oleh hakim-hakim agung, hakim-hakim tinggi ya. Hari Jumat saya diminta dan mereka nanti Ramadan akan datang. Tidak hanya Muslim itu, ada yang Kristen, ada yang Hindu. Bahkan kami tidak hanya dikunjungi, kami diundang juga oleh komunitas Katolik Asia. Pengen bagaimana gereja juga makmur katanya. Studi banding ke masjid ya. Gitu. Ya, memakmurkan tempat ibadah gitu loh tema mereka itu. Saya juga pernah diundang oleh Ashram Hindu Bali. Padahal sebenarnya itu kan pengalaman yang sederhana aja, melihat warga kita ini kok susah, kok kena hutang, kok kena ini. Cobalah masjid memberi solusi. Apa sih problemnya? Nah, ternyata ini menjadi pengalaman yang menarik. Jadi silakan saja berkunjung ke Jogokarian atau mengundang anak-anak. Kalau yang anak-anak nanti langsung aja. Yang untuk ibu-ibu muda kita punya namanya Umida ya, umi-umi muda. Jadi apa sih untuk menarik ibu-ibu muda itu beraktivitas ke masjid, materi apa saja yang diperlukan, ya, itu. Nah, kalau remaja apa yang membuat mereka terpikat datang ke masjid? Itu remaja yang lebih paham juga, ada kegiatan, ya,
Tapi yang paling penting bahwa masjid itu untuk memahami, kami selalu mengadakan, bahasa kami itu rapat rakyat. Jadi masjid itu setiap 4 tahun sekali mengumpulkan seluruh masyarakat, kita ajak untuk rapat menyusun GBHM, garis-garis besar haluan masjid, gitu ya. Jadi masjid ini 5 tahun ke depan mau kita apakan, itu semuanya kita ajak bicara, tidak hanya pengurusnya. Nah, karena sering masjid itu pengurus saja nggak pernah rapat merencanakan masjid itu ke depan seperti apa. Kalau kami sudah kami perluas, tidak hanya pengurus, jamaahnya dari anak-anak, remaja, dewasa, lansia, ibu-ibu, semuanya kita ajak. Ayo, 5 tahun ke depan masjid ini mau kita apakan, programnya apa. Kemudian kita tuangkan menjadi GBHM. Nah, kita narasikan. Misalnya tahun 2000 ke 2005 menuju Jogokarian Kampung Islami. Kampung Islami itu seperti apa? 2005 ke 2010 menuju Jogokarian Darussalam 1. Oh, Darussalam itu seperti apa? Menuju Jogokarian Darussalam. Jadi sudah ada tahapan-tahapan pencapaian yang kita bicarakan bersama dengan melibatkan seluruh stakeholder masyarakat. Ya, itu. Berapa potensi yang kita miliki, yang masih nganggur berapa, anak-anak yang nggak sekolah, putus karena biaya, berapa mereka yang masuk angkatan kerja belum dapat pekerjaan, dibicarakan bersama-sama, dan apa yang dilakukan, apa yang bisa dilakukan oleh masjid. Ya, karena syariat Islam itu sumber solusi. Satu contoh, ibadah kurban saja, waktu YDSF di masa COVID adakan diskusi itu, masa COVID saja jumlah sohibul kurban, orang yang berkorban di Indonesia ini 5 juta orang. Kalau rata mereka berkorban dengan seekor domba atau kolektif sapi itu 3 juta, berarti ada 15 triliun setiap tahun uang yang digelontorkan untuk peternakan. Loh ini, untuk menyembelih kambing, sapi, domba. Mosok sih tidak bisa mendongkrak kesejahteraan rakyat. Maka YDSF kemudian kita diskusikan meluncurkan program takjil kurban. Ayo sekarang bayar kurban sekali saja untuk 10 tahun. Kali aja berapa? 5.500.000. Kemudian kita belikan bakalan pejantan untuk disembelih tahun ini. 2 betina kita pelihara di peternakan. Ternyata Masya Allah itu kami praktekkan 4 tahun sudah berjalan. Nah, hasil akhirnya apa? Kita akan mendirikan depo-depo daging bersubsidi bagi warga miskin. Ya, jadi nanti YDSF 1 Ramadan akan launching depo daging dan bahan makan bergizi bersubsidi bagi rakyat. Jadi dari tadi hasil ternak takjil kurban itu dipotong dombanya, nanti sapinya, apa, kita punya kolam ikan, ikannya, sehingga warga miskin bisa beli daging, bisa beli ikan dengan harga mungkin hanya 40%, karena ini hasil dari. Nah itu kalau 15 triliun uang korban per tahun digelontorkan, mestinya sudah mengangkat ekonomi. Besar itu modal itu. Ya. Nah ini bisa cukup 10 tahun sekali saja 15 triliun saja bisa menggerakkan. Apalagi 15 triliun terus dikelola dengan baik. Persoalan kita itu bukan pada sumber uangnya, pada pengelolaannya. Ya. Nah nanti kalau soal itu teknisnya Pak Anwar ini yang di Surabaya menangani takjil kurban ya. Sehingga harus menghentikan dulu karena antusiasme untuk ikut besar gitu ya. Tapi sekarang diduplikasi di daerah-daerah, di Banjarnegara, di Kediri, di Sukabumi. Itu malah lebih maju dari kita yang merintis. Ya, mereka tidak hanya korban, bahkan jadi investasi peternakan gitu loh. Ya, jadi syariat itu
Itu Allah menurunkan syariat itu sumber kesejahteraan. Sederhananya peci. Kalau saya pakai peci kayak punya Pak Anwar, ya tentu orang Gresik yang senang, orang Bunga itu ya. Mau awing, presiden, pendopo itu kan buatan Gresik ya. Nah, maka sekalian buat peci gini sekarang 30 KK loh. 30 KK buat peci ini pekerjaannya karena penjualannya itu terus sudah ekspor ke Brunei, ke Malaysia. Ini pecinya saja. Ya. Jadi sebetulnya potensi ekonomi umat ini besar sekali. Demikian karena sehasar saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sudah berbahagia, kami lanjutkan. Insya Allah nanti setelah ini akan kami tawarkan harus ini melalui DSN, melalui DSN juga, terus masih di sana. Terima kasih, mungkin cukup sekian. Setelah saya kembalikan kepada MC untuk menutup. Lalu insya Allah oleh sesi Tuhan dunia, dari yang sebelumnya. Kalau saya hadir bersama dengan orang dari sesuatu yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana adkhilna mudkhala sidq wa ahrijna mukhraja sidq waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairal munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.